Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Melanjutkan penjelasan dari penulis tentang bab innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai. Penulis menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Fi sahih bermakna fi sahihil Bukhari. Dan ada juga yang mengatakan fi sahihain, riwayat Bukhari Muslim. An Ibnul Musayyab an abihi Al-Musayyab bin Hazan. Lamma hadarat Aba Talib al-wafatu. Ketika kematian mendatangi Abu Talib. Maksudnya adalah menjelang wafat. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di dekatnya Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Faqala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah. Aku akan bela paman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, kemudian dua orang tadi, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, sehingga Abu Talib karena desakan seperti ini dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai dia mati ala millati Abdul Muttalib, dia mati mengikuti ajaran bapaknya yaitu Abdul Muttalib. Fa'ada alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi ajakannya. Fa'ada, tapi dua orang kafir tadi juga berusaha untuk menghalangi lagi. Fakana akhiru ma qalahu wa ala millati Abdul Muttalib, kalimat terakhir dia mengikuti ajaran Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah turunkan firman-Nya, ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat dekat. Wa anzala fi Abi Talibin, dan Allah menurunkan tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sekarang kita akan berkenalan dengan Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab. Bisa dibaca Sa'id Ibnul Musayyib atau Sa'id Ibnul Musayyab. Beliau adalah Sa'id Ibnul Musayyib, ahadul ulama wal fuqaha'il kibar minat tabi'in, salah satu di antara ulama besar dan fuqaha yang hidup di zaman tabi'in, meninggal
setelah tahun 90 Hijriah. Kalau lebih lengkap lagi, Sa'id Ibn Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr bin A'id dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum itu satu suku dengan satu bani dengan Abu Jahal. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang mengatakan bisa jadi Khazan ikut hadir dalam kematian Abu Talib, karena ketika itu ada Abu Jahal, sama satu bani dengan Abu Jahal. Ahadul ulama il athbat, di antara para ulama yang thiqah, al-fuqaha al-kibar, al-hufadh, al-ubad, seorang hafid ahli ibadah, ittafaqu ala anna mursalatihi asahul marasil. Ulama sepakat bahwasanya mursalnya Ibnu Musayyib, Sa'id Ibnu Musayyib adalah mursal yang paling sahih. Ibnu Madini mengatakan la a'lamu fit tabi'in awsa'u ilman minhu. Aku tidak mengetahui di kalangan tabi'in orang yang lebih luas ilmunya dibandingkan beliau. Dan salah satu di antara gelarnya adalah Sayyidut Tabi'in. Sa'id Ibn Musayyib adalah Sayyidut Tabi'in, pemuka para tabi'in. Meninggal setelah 90 tahun, setelah 90 tahun Hijriah. Meninggal di atas 90 Hijriah. Wa qad nahaza 80, dan usia beliau mendekati 80 tahun. Dan bapaknya yaitu Hazan, seorang sahabat, dan beliau hidup sampai di zaman kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Bapaknya sahabat, demikian pula kakeknya yaitu Hazan juga sahabat, dan kakeknya meninggal pada peristiwa Yamamah. Dan kakeknya ini pernah ketemu Nabi SAW lalu diminta untuk ganti nama. Ketika kenalan, siapa namamu? Al-Hazan atau Hazan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bal anta Sahal, tapi dia nggak mau, dan alasannya adalah ini nama yang diberikan oleh bapakku, sehingga bertahan dengan nama Hazan. Dan Hazan artinya apa? Prihatin. Prihatin ya. Kata Ibnu Musayyib, wala tazalul khuzunatu fina. Dan setelah itu yang namanya prihatin selalu ada dalam keluarga kami. Jadi hidupnya, dalam hidup keluarga ini selalu prihatin. Pengaruh dari nama kakeknya yang dulu mau diganti oleh Nabi SAW, tapi beliau menolak. Tayyib. Selanjutnya, mufradat dari hadis. Lamma hadarat Abu Talib bin al-wafatu, ketika kematian mendatangi Abu Talib, maksudnya adalah alamatuha wa muqaddimatuha, tanda-tanda mau mati. Ya ammi munada mudhaf. Di sini bentuknya munada mudhaf, khudhifat minhul ya wa baqiyatil kasratu dalilan 'alaiha. Ya-nya dibuang, harusnya ya ammi ada ya-nya ya. Tapi ya-nya dibuang, namun tanda kasrahnya tidak hilang sebagai tanda kalau di situ sebenarnya ada ya. Kalimatan dibaca nasab sebagai badal dari la ilaha illallah yang merupakan maf'ul bih. Uhajju dengan tasydid jim yang di fathah, uhajja dengan tasydid jim yang dibaca fathah alal jazm. Statusnya majzum sebagai jawab perintah. Minal mahajati wahia bayanul hujjah, artinya menjelaskan hujjah. Maksudnya adalah asyhadu laka biha indallah, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala untuk membelamu biha dengan kalimat itu. Atarghabu atatruku, atarghabu bermakna apakah kamu akan meninggalkan. Millah Abdul Muttalib, ajaran agama Abdul Muttalib, yaitu syirik dan menyembah berhala.
Dzakkarahu bi hujjatil musyrikin. Abu Jahal mengingatkan Abu Talib dengan hujjahnya kaum musyrikin, yaitu wajadna aba'ana ala ummatin. Kami jumpai bapak-bapak kami mengikuti ala ummatin, satu ajaran agama. Dan ini kebiasaan orang musyrik ya. Pantangan besar untuk meninggalkan agama leluhur. Pokoknya salah benar, selama itu peninggalan leluhur, maka dia akan bela mati-matian. Walaupun jelas itu isinya kesyirikan. Oleh karena itu saat Abu Jahal memberikan alasan kepada Abu Talib yang didakwai Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu mau meninggalkan ajaran agama bapakmu Abdul Muttalib? Sehingga mereka terhadap ajaran leluhur itu sangat bangga, makanya nggak mau untuk ditinggalkan. Dan itu jadi alasan, kenapa saya harus seperti ini? Ya itu karena ajaran leluhur kamu, itu adalah peninggalan bapakmu. Tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bahayanya taklid kepada leluhur, namun berlebihan sampai pada tingkatan meninggalkan kebenaran. Dan budaya semacam ini sampai sekarang masih ada. Sehingga ini bagian dari kearifan interlokal misalnya ya. Ajaran leluhur. Apa-apa disebut kearifan lokal. Kecuali Islam, itu bukan kearifan lokal. Karena Islam itu kearifan internasional. Sebab Islam adalah rahmatan lil alamin. Sementara ajaran yang lain tidak ada yang rahmatan lil alamin. Hanya untuk lokal saja, nggak berlaku di tempat yang lain. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi, a'ada alaihi maqalatahu. Beliau mengulangi ajakannya, yaitu ajakan ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Wa'ada alaihi, sementara dua orang tadi yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah mengulangi lagi untuk menghalangi Abu Talib agar jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah dengan kalimat atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu mau meninggalkan, kau membenci ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Thumma mata huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan Abu Talib mati di atas agama Abdul Muttalib. Istabdala rawi bi dhamiril mutakallim dhamiral ghaib istiqbahan lil lafzil madhkur. Perawi mengganti dhamir mutakallim yang sebelumnya panggilannya paman, Anda, tapi sekarang diganti dengan orang ketiga untuk menunjukkan buruknya kondisi yang dialami. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hadza ta'kidun lima qablahu, ini sebagai pengulangan sebelumnya. Makana lin nabi, kemudian makna dari kata makana lin nabi ay mayam bagi, tidak selayaknya. Dan ini merupakan khabar yang berita tapi maknanya larangan. Khabar artinya berita tapi maknanya larangan. Berarti khabar bermakna insya. Baik. Ini penjelasan mufradat atau kosakata dari hadis. Nah, sekarang kita akan baca al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Kana Abu Talib yahmi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ada qawmihi wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghayruhu minan nas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisun ala hidayatihi. ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام
ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه وأعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. Penjelasan global dari hadis. Pertama, Syekh Fauzan akan bercerita tentang bagaimana peran Abu Talib terhadap dakwah Nabi SAW. Abu Talib sangat besar jasanya dalam melindungi Nabi SAW dari gangguan kaumnya. Dan karena Abu Talib masih kafir, berada di agama kaumnya, sehingga apa yang diucapkan Abu Talib masih didengar oleh mereka. Artinya belum dianggap musuh bagi orang musyrikin, walaupun dia yang berusaha melindungi Nabi SAW. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Bahkan Abu Talib melindungi Nabi SAW yang tidak pernah diberikan oleh siapapun di antara manusia, di antara masyarakat. Nabi SAW harisan ala hidayatihi. Nabi SAW sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada Abu Talib. Dan di antara buktinya adalah ketika Abu Talib sakit, Nabi SAW menjenguknya. Faja'ahu wa huwa fi siyaqil maut. Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib ketika Abu Talib mau mati dan menawarkan Islam kepadanya agar akhir dari kehidupannya adalah kehidupan sebagai seorang muslim. Liyahsulalahu bidzalikal fawz was sa'adah, agar dia nanti bisa mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Nabi SAW minta kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimatut tauhid, namun orang-orang musyrikin menghalanginya agar tetap bertahan di atas agama bapaknya, yaitu agama Abdul Muttalib alladhi huwa syirku, yang merupakan agama kesyirikan. Li'ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah, karena mereka tahu bahwa konsekuensi dari kalimat ini adalah nafyu syirk, berarti dia menolak kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Nabi SAW mengulangi lagi agar Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat dari pamannya. Wa'adal musyrikuna al-mu'aradata, tapi orang musyrik juga mengulangi lagi untuk menghalangi hal itu. Wasara sababan lisaddihi anil haqqi, sehingga mereka menjadi sebab penghalang orang bisa mengikuti ajaran kebenaran. Wa mautihi ala syirki, dan menjadi sebab dia mati dalam kesyirikan. Ya, maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mendapatkan dosanya Abu Talib yang mati musyrik. Ya, di samping Abu Talib sendiri juga berdosa karena dia mati musyrik. Dan Anda bisa lihat ya di sini betapa pentingnya pergaulan, betapa pengaruhnya pergaulan, sehingga Abu Talib yang dia masih punya kedekatan dengan Abu Jahal, punya kedekatan dengan Abdullah bin Abi Umayyah, sampai memberikan pengaruh buruknya itu menjelang kematian. Dan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap masalah pergaulan itu bukan tugas remaja saja, tapi juga orang-orang tua perlu menjaga pergaulan. Banyak orang yang menyimpang di akhir hayat karena gara-gara apa? Pergaulan. Salah gaul jadinya salah agama.
Wa inda dzalika, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah. Halafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi Abu Talib, malam yunna min dzalika, selama itu tidak dilarang. Fa anzalallahu al-man'a min dzalika, lalu Allah Ta'ala turunkan larangan akan hal itu, dan Allah jelaskan bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah. Yatafaddalu biha ala may yasha, Allah memberikan hidayah dengan karunia-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluhu laha mimman la yasluh, karena Allah tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk dapat hidayah. Maka bersyukurlah kepada Allah, wahai jamaah. Kita dengan Abu Talib, kalau berbicara tentang jasa kepada Nabi SAW, kita nggak punya jasa apapun, sepeser pun. Kita juga nggak membantu menghidupkan misalnya ajaran beliau sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Kita tidak menolong beliau ketika beliau sedang ditindas oleh orang musyrikin, karena kita tidak sezaman dengan beliau, hidup kita jauh dari zaman beliau. Abu Talib jasanya luar biasa, tapi Allah nggak ngasih hidayah. Dan di sini ditegaskan bahwa dia tidak berhak dapat hidayah, tidak berhak dapat hidayah. Lah kita alasannya apa kok sampai dikasih hidayah? Kalau bukan karena karunia dari Allah, maka kita tidak akan dapat hidayah. Sehingga realita Abu Talib memberikan kita pelajaran hidayah itu demikian mahal dan murni itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Munasabatul hadis lil bab anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabu an-nasi ilaihi mimma yadullu ala butlani at-ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam li jalbi an-naf'i aw daf'i ad-durri wa ghayruhu min babi awla. Ma yustabadu min al-hadis al-awwal jawazu iyadatil maridil musyriki idza rujiya islamuhu. Al-thani madarratu ashabis su'i wa qurana'is syarri 'ala al-insan. Al-thalith anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnami wal awliya'i was salihin wa ifradullahi bil ibadah wa anna al musyrikina ya'rifuna ma'naha. Ar-rabi anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil islam. Al-khamis anna al-a'mala bil khawatim. السادس تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالتهم ومحبتهم. السابع بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر. الثامن الرد على من زعم إسلام أبي طالب. التاسع مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع. Keterkaitan hadis terhadap bab ini. Hadis ini bercerita tentang bagaimana kisah Abu Talib yang sudah diperjuangkan oleh Nabi SAW untuk dapat hidayah, tapi nggak berhasil. Dan ini bukti bahwa dakwah Nabi tidak semuanya menghasilkan seperti yang beliau harapkan. Bahkan sampai pun dakwah kepada pamannya tidak berhasil. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan bahwa Rasul SAW tidak bisa mengendalikan manfaat maupun menolak madarat, bahkan sampai kepada orang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu Abu Talib. Mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pelajaran, menjadi dalil bahwa ketergantungan kepada Nabi SAW adalah perbuatan yang salah.
Ketergantungan dalam arti lijal bin naf'i au daf'id durri, dalam rangka untuk menolak bala atau mendapatkan manfaat. Apalagi selain Abu Talib, selain orang yang dekat dengan Nabi SAW, min babi aula, lebih tidak bisa lagi. Dan ini juga bukti bahwasanya tidak semua ahlul bait itu muslim. Jika definisi ahlul bait adalah Bani Hashim dan Abu Talib bagian dari Bani Hashim, tidak semua Bani Hashim itu muslim. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit, terutama idza rujiya islamuhu, ketika diharapkan dia akan masuk Islam. Sehingga kalau bisa menjenguk sambil mendakwai, itu yang terbaik. Yang kedua, dampak buruk bersahabat dengan orang-orang jahat atau teman-teman yang akan mendatangkan keburukan bagi manusia. Karena yang namanya teman bisa memberikan pengaruh yang buruk. Teman yang baik itu ketika Anda dekat dengan dia akan menambah inspirasi bagi hidup. Nah, setelah saya lihat orang ini makin semangat, ketemu ini saya jadi punya pikiran baru, saya pengen ini, pengen ini. Itulah teman yang baik. Yang ketiga, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada berhala, wali-wali, orang-orang soleh, dan hanya beribadah kepada Allah semata. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan orang musyrik tahu tentang makna la ilaha illallah. Sehingga saat disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia nolak. Lebih milih perang daripada harus mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia tahu konsekuensinya. Berani ngomong kayak gini, berarti saya harus meninggalkan bagian yang ini. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan kesadaran, dakhala fil Islam, maka dia akan masuk dalam Islam. Artinya bukan model dijebak ya. Dijebak dulu, coba tirukan ucapan saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, kamu sudah login sekarang. Nah, ini apa artinya kalau ini? Karena yang namanya masuk Islam itu bukan dengan cara di luar sadar, sehingga bukan model dijebak seperti itu ya. Islam itu mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan. Kemudian yang kelima, bahwa nilai amal itu ditentukan oleh penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang keenam, haramnya memohonkan ampunan untuk orang musyrik, dan haramnya mencintai orang musyrik. Mencintai dalam arti mencintai karena alasan agama. Tapi kalau mencintai karena latar belakang tabiat ya, manusia, seperti cinta karena dia adalah kerabat dekat saya, Nabi SAW mencintai Abu Talib. Buktinya apa? Firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Abu Talib itu disebut oleh Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, yaitu siapa? Abu Talib. Sehingga cintanya Nabi SAW kepada Abu Talib itu tidak dianulir, tidak dibatalkan, tetap diakui. Namun cinta karena apa itu? Karena latar belakang tabiat. Ya normalnya manusia seperti itu, cinta normal. Tapi kalau cinta karena agama, itu beda lagi. Selanjutnya, salahnya atau batilnya ta'alluq ala Nabi SAW, bergantung kepada Nabi SAW, meyakini kalau beliau bisa mengendalikan manfaat dan tolak bala. Nabi SAW nggak bisa seperti itu. Kemudian di sini juga ada bantahan bagi orang yang mengklaim Abu Talib masuk Islam.
terutama yang dilakukan oleh orang Syiah. Sehingga penghormatan mereka kepada Ali sampai pada titik mereka mengatakan bapaknya Ali yaitu Abu Thalib itu Muslim. Selanjutnya yang ke-9, dampak buruk taklid kepada ajaran leluhur dan para tokoh, para pembesar. Karena sampai pada tingkatan menjadikan nasihat mereka, saran mereka sebagai dalil yang dijadikan rujukan indat tanazu' ketika terjadi pertikaian, terjadi perbedaan. Ya. Jari wong biyen tuh kayak gini. Nah, kudune kayak gini. Jari ini agama pakai jari ini. Nah, ini enggak boleh ya. Boleh berbudaya enggak? Boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Yang salah itu adalah ketika budaya dijadikan sebagai agama. Bagian itulah yang kita enggak setuju. Kalau berbudaya, mana ada manusia yang tidak berbudaya? Semua manusia pasti berbudaya, meskipun beda-beda antara satu dengan yang lain. Namun ketika budaya dijadikan agama, ini tidak boleh. Baik. Nah, sekarang kita akan mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Sudah selesai di bab ini ya, karena berikutnya ganti bab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kisah Abu Thalib, kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kuasa Allah sampai pada titik Dia kuasa untuk memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menghalangi petunjuk dari siapapun yang Allah kehendaki. Abu Thalib kurang apa dekatnya dengan Nabi SAW? Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memberikan ajakan kepada Abu Thalib agar mengucapkan la ilaha illallah. Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Allah kuasa untuk menghalangi hatinya Abu Thalib mau menerima pesan itu. Padahal Nabi SAW itu sangat dicintai oleh Abu Thalib. Sebagaimana Nabi SAW sangat mencintai Abu Thalib. Abu Thalib sayang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW sayang kepada Abu Thalib. Rasa sayang itu dua-duanya ada. Dan kita bisa lihat buktinya adalah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika kaum muslimin diboikot, mereka diizinkan oleh Abu Thalib, ya silahkan kalian tempati lahan milikku, namanya Syiab. Syiab itu lahan antara dua bukit. Antara dua bukit itu ada, biasanya ada banyak pohon di situ. Silakan kalian bertempat di situ. Jadi sampai Abu Thalib menyediakan lahan tempat bagi kaum muslimin yang sedang diboikot oleh orang musyrikin ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah. Dan pada saat Nabi SAW tidur, Abu Thalib itu minta agar beliau dipindah. Terus tempat yang ditempati Nabi SAW tidur disuruh gantiin anaknya. Kamu gantiin di sini. Karena dia takut ada orang musyrik yang mengintai sebelum Rasulullah SAW tidur, lalu niteni, oh yang tidur itu Muhammad. Nah, tinggal dipanah saja, atau diparani kemudian ditombak. Abu Thalib nggak berani, takut seperti itu. Akhirnya saat Nabi SAW tidur dipindah. Terus suruh anaknya gantiin. Coba, berarti kalau andaikan kejadian ada orang musyrik yang menikam, yang jadi korban siapa? Lebih milih kehilangan anak daripada kehilangan keponakan. Sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi rasa sayang ini tidak bisa nembus hidayah tadi, sehingga tidak bisa mengantarkan hidayah untuk tembus ke dalam batinnya. Nah, makanya belum tentu yang namanya mencintai itu diiringi dengan mengikuti. Terkadang seneng mencintai tapi kon melu ra gelem. Ya, seperti itu, ada fenomena demikian. Ada orang tua yang senang sama anaknya, senang sekali sama anaknya.
Lalu anaknya masuk Islam, tapi orang tuanya belum masuk Islam. Diajak anaknya masuk Islam nggak mau. Padahal orang tuanya senang kepada anaknya. Maka terkadang rasa cinta itu tidak bisa mengiringi hidayah. Baik. Oleh karena itu, ini bukti kuat bahwasanya hidayah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara alasannya kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, karena dia lebih bangga dengan ajaran leluhur dibandingkan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat yang sama dia juga punya rasa cinta kepada ajaran leluhur. Cintanya kepada ajaran leluhur lebih gede daripada cintanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat dinasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih milih ajaran leluhur. Dan di antara pertimbangannya karena Abu Thalib itu malu kalau dikatakan membenci ajaran leluhur. Sampai dia punya sebuah syair. Dalam syair itu dia mengatakan, walaqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan falaula malamata aw makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Aku tahu kalau ajaran Muhammad itu adalah ajaran terbaik di muka bumi ini. Andai kan bukan karena takut dicela atau diejek oleh masyarakat, engkau akan lihat diriku dengan sukarela menerima secara terbuka. Tapi Abu Thalib gak mau. Karena takut apa? Dicela oleh kaumnya. Beliau akan menanggung malu, mati urip menanggung malu itu gak mau. Ketika dikatakan Abu Thalib membenci ajaran agama bapaknya, itu gak mau. Maka karena sebab itu dia terhalangi untuk bisa mendapatkan hidayah Islam. Sehingga ada ungkapan An-Nabiyyu yuridu Abu Thalib wallahu yuridu Salman. Jadi ini membandingkan antara Abu Thalib dengan Salman. Ada yang bilang bahwasanya dua orang ini seusia. Jadi Salman itu termasuk di antara generasi manusia generasi masa silam yang diberi oleh Allah usia yang cukup panjang. Sampai ada yang menyebutkan umurnya Salman itu ketika meninggal 220 sekian tahun gitu. Tapi wallahu a'lam apakah itu benar. Namun yang jelas Salman termasuk generasi sebelumnya. Jadi ibarat kita begitu, kita sudah dewasa, sudah tua, tapi orang tua kita masih seperti seusia kita. Nah itu yang terjadi pada Salman. Sehingga Salman dengan Abu Thalib kurang lebih sezaman, satu generasi. Nah saat Salman itu masuk Islam, latar belakang kenapa Salman diberi hidayah itu tidak lebih kuat dibandingkan latar belakangnya Abu Thalib. Abu Thalib itu satu tempat dengan Rasulullah SAW. Paman beliau, hidup bersama, ikut berjuang bareng ketika di Mekah. Terus apa lagi? Dan banyak faktor. Dan Nabi SAW sangat mencintainya. Tapi semua faktor ini tidak menyebabkan Abu Thalib dapat hidayah. Sementara Salman asalnya dari daerah yang jauh, secara nasab gak ada hubungannya, tidak pernah hidup bersama dengan Nabi SAW. Dan Salman masuk Islam setelah di Madinah. Sehingga ini semuanya menunjukkan bahwa dari sisi kedekatan Abu Thalib jauh lebih dekat dengan Nabi SAW. Tapi Salman dapat hidayah, Abu Thalib gak dapat hidayah. Sampai ada ungkapan An-Nabiyyu yuridu Abu Thalib wallahu yuridu Salman. Nabi SAW menghendaki Abu Thalib, tapi Allah menghendaki Salman. Bukti bahwasanya hidayah 100% ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam peristiwa ini juga dalil bahwa Abu Thalib mati kafir, dan mengatakan Abu Thalib mati kafir itu tidak sama dengan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hal yang disalahpahami oleh sebagian orang
mengatakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir itu berarti menghina Nabi. Ini salah. Ya. Kita mengatakan istrinya Nabi Lot kafir, istrinya Nabi Nuh kafir, apakah menghina Nabi Nuh dan Nabi Lot? Tidak. Quran menyebutkan seperti itu. Bapaknya Ibrahim kafir, apakah sama dengan menghina Ibrahim? Tidak. Maka kalau kita bilang Abu Thalib mati kafir, tidak sama dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian dalam peristiwa ini juga dalil Abdul Muthalib mati dalam kondisi apa? Abdul Muthalib kafir. Nah, kalau ada orang yang bilang gini, Abdullah itu mati di zaman fatrah, bapaknya Rasulullah SAW ya, mati di zaman fatrah. Abdul Muthalib ya juga mati di zaman fatrah. Menyebut Abdul Muthalib mati kafir mereka enggak keberatan, tapi ketika bapaknya Nabi SAW disebut mati kafir mereka keberatan. Padahal sama-sama hidup di zaman fatrah. Nah, jika kita sebut bahwa semua yang hidup di zaman fatrah matinya mati muslim, atau ketika mati kafir itu nanti akan dihisap ulang, berarti semua orang kafir yang hidup di zaman sekarang yang kemudian dia mati juga mati di zaman fatrah. Karena sekarang nggak ada Nabi. Padahal jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan bahwasanya yang meninggal di zaman fatrah itu diampuni, ini tidak benar. Sekarang orang musyrikin banyak yang mati dan tidak ada Nabi 14 abad silam jaraknya. Kemudian hadis ini juga dalil, peristiwa ini dalil bahwa makna la ilaha illallah itu adalah membenci siapa? Ajaran kesyirikan. Makna la ilaha illallah itu membenci ajaran kesyirikan. Karena itu ketika Abu Thalib diminta mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak mau. Karena konsekuensinya dia harus membenci ajaran kesyirikan. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca bab yang baru, babun majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw fis salihin. Bab bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan ajaran agama para nabi adalah karena ghulu kepada orang saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Amir Baid Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Semoga dengan penyampaian tersebut kita juga bersemangat untuk mendakwai saudara-saudara kita walaupun hidayah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini belum ada pertanyaan. Alhamdulillah, kita akhiri. Apa langsung? Kalau ada yang mau langsung silakan. Monggo, kami persilakan kalau ada yang mau langsung. Ini mic-nya. Di belakang ada kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mengikuti kajian offline-nya Ustaz beberapa kali, tapi sering menggunakan cara online. Pertanyaannya, kalau kita tidak punya kitab Ustaz, kayaknya lebih enak sih kalau kita punya kitab. Mungkin panitia perlu mengajak kita dengan kitab ya. Karena kalau Ustaz Ali mungkin yang di Malang itu dia sangat wanti-wanti ke murid-muridnya untuk kitab. Yang kedua ini pertanyaan, menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda di luar itu sebenarnya tadi sudah sangat terjawab ya dari Ustaz. Kecintaan secara nasab itu boleh, tetapi cuma karena
agama gitu ya. Itu di dalam kita berhadapan dengan para tetangga-tetangga kita yang berbeda sekali dalam memahami akidah ini, tauhid ini, kita juga tidak punya kemampuan berdakwah secara masif ya. Itu kita sebenarnya harusnya gimana ya gitu kan, karena di tengah kita ya ada istiadat. Saya dari Minang ya, kalau Jogja saya lihat dari Jawa itu juga orang itu udah ngaji tauhid tapi mungkin belum masuk, itu masih bangga nyeritain tentang apa ya yang sakral menurut mereka Jawa itu. Atau orang Minang yang juga banyak juga ya saya lihat tuh kemusyrikan di sana. Mohon maaf kan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti Ibu bisa menghubungi panitia kalau mau menghendaki kitab. Bagaimana teknisnya silakan nanti disampaikan ke panitia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kondisi masyarakat di tempat kita. Apa yang kita alami sekarang itu tidak lebih parah dibandingkan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita nggak pernah lihat berhala selain di candi ya. Kalau Nabi Muhammad SAW lihat berhala di sekitar Ka'bah, coba. Di sekitar Ka'bah ada 300-an berhala. Di Bukit Sofa dan Marwa ada berhala. Dan banyak di perjalanan-perjalanan mereka di titik-titik tertentu ada berhala. Kita tidak melihat ada orang yang mabuk di sembarang tempat. Hidup mereka penuh dengan nuansa khamr, sehingga mabuk di sembarang tempat itu hal yang biasa. Atau ada orang yang punya kebudayaan zina dan itu dilakukan terang-terangan. Sebagian di antara mereka melakukan seperti itu. Dan masih banyak pelanggaran yang lain, termasuk kezaliman-kezaliman yang terjadi di masa jahiliyah. Maka kalaupun lingkungan masyarakat kita yang kita lihat saat ini ada banyak sisi pelanggaran, tapi saya kira tidak lebih hebat dibandingkan pelanggaran yang terjadi di masa orang musyrikin jahiliyah. Dan ini satu kenikmatan tersendiri bagi kita. Artinya peluang untuk berdakwah bagi kita itu tidak lebih ekstrim tantangannya dibandingkan yang dialami oleh Nabi SAW. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara kita bersikap. Berkaitan dengan masalah menyikapi orang, tentu ada banyak pertimbangan. Pertama, kita perlu mengenali suasana lingkungan, mengenali orang ini siapa, kemudian bagaimana ajaran agamanya, dan seterusnya. Kalau kita beda agama dengan orang di negara ini menganut sistem pluralitas, di mana perbedaan itu dibiarkan dan tidak disatukan. Sehingga kita memaksa orang untuk pindah agama, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang di negara ini. Tapi tidak dilarang untuk mendakwai, mengajak. Maka bedakan ya, kalau memaksa nggak boleh, kalau ngajak nggak masalah. Karena kalau ngajak kemudian dia mau ngikut ya sah-sah saja. Dan kita tidak dianggap memaksa orang. Dan berkaitan dengan masalah mengajak ya, tentu saja kita punya bekal. Harus punya bekal. Bekal yang utama adalah materi ajakannya. Ketika Anda mengajak itu yang mau disampaikan apa? Harus tahu bekalnya ya. Yang kedua adalah tahu teknisnya. Cara yang tepat untuk ngajak itu gimana? Kalau kita punya dua hal itu, kemudian kita berusaha untuk mengajak yang bersangkutan, alhamdulillah insya Allah jadi pahala. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi pahala walaupun tidak berhasil. Kalau berhasil ada tambahan pahala lagi. Saya ulang ya, dakwah itu berpahala walaupun tidak berhasil. Kalau berhasil ada tambahan pahala. Sehingga Anda misalnya menyampaikan kepada non-muslim, ayo dong masuk Islam. Tapi terus diketawain, gak digubris, pergi dia. Dapat pahala gak? Dapat pahala. Walaupun tidak berhasil. Kalau berhasil, gimana caranya biar saya bisa masuk Islam? Ikuti saya. Nanti tak arahkan gimana caranya biar kamu jadi muslim. Maka dapat pahala tambahan. Yang ngasih hidayah itu Allah, bukan kita. Kita hanya ngajak
sebagai sebab bagi dia untuk dapat hidayah, tapi yang dapat hidayah siapa? Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita malu-malu, sungkan mau menyampaikan gimana ya, rasanya kok nggak enak, ya sudah, berarti nanti Anda bisa tampakkan bahwa diri Anda adalah muslim yang baik. Orang kafir tidak membaca Al-Quran, tapi mereka membaca sikap kita. Oh, kayak gini muslim itu ya, orangnya ramah, baik hati, saya di sini nggak pernah diganggu, saya merasa aman ketika bertetangga dengan dia. Bahkan saya kadang dikasih, ketemu menyapa. Bayangan saya mereka itu menakutkan ya. Ternyata mereka lucu-lucu misalnya ya. Nah, dengan demikian kan paling tidak dia punya stigma yang baik terhadap agama ini, agar kita tidak menjadi penghalang bagi indahnya Islam. Karena Islam itu agama yang sangat indah, maka jangan sampai kita sebagai muslim menjadi hijab keindahan Islam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian, cukup ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.